Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ulfa Kholili, SPPD KKH dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pemeriksaan fisik khusus pada abdomen yang meliputi pemeriksaan pada asites, murupisain, pemeriksaan pada apendisitis akut, dan pemeriksaan nyeri ketok pada ginjal. Persiapan pemeriksaan abdomen. Untuk melakukan pemeriksaan ini, alat-alat yang kita butuhkan meliputi 1 handskun, 2 cairan desinfektan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, lakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan cairan desinfektan. Pakai handskun pada kedua tangan. Berikutnya adalah persiapan pemeriksaan abdomen. Berilah penjelasan kepada pasien tentang apa pemeriksaan yang akan kita lakukan dan mintalah persetujuan pasien. Bapak, habis ini akan kita lakukan pemeriksaan abdomen. Apakah Bapak bersedia? Berikutnya adalah posisikan pasien dengan berbaring rileks dan posisi terlentang. Silakan Bapak untuk berbaring. Kemudian karena yang akan kita periksa adalah area abdomen, maka kita pastikan bagian prosesus sipoideus, mohon maaf kita angkat sampai simfisis pubis terbuka. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan asites, di mana pemeriksaan asites ini ada 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan cara tes suara redup berpindah atau kita kenal namanya shifting dullness, dan tes kedua nanti adalah menggunakan metode undulasi. Kita mulai dengan yang pertama dulu, yaitu shifting dullness atau suara redup berpindah. Kita lihat, caranya adalah melakukan perkusi. Perkusi kita mulai dari umbilikus, di mana kita tahu ketika terjadi asites dalam posisi terlentang, yang di atas ini adalah adanya udara, jadi nanti terdengar suara timpani. Kemudian kita lakukan perkusi dari umbilikus ke arah kanan sampai kita dengar suara redup. Di sini kan begitu kita mendengar suara redup, maka tangan kita hentikan. Setelah terdengar perubahan suara, kita minta pasien untuk miring ke sisi kiri. Silakan Bapak miring ke sisi kiri. Dan kita lakukan perkusi dari titik yang kita tandai dengan tangan yang tidak kelepas ini, perkusinya ke arah umbilikus. Pada penderita yang mengalami asites, terjadi perubahan batas timpani dan redup apabila terjadi perubahan posisi. Cara lain untuk melakukan pemeriksaan asites adalah dengan menggunakan tes undulasi. Kita minta penderita atau asisten untuk menekan abdomen pada midline dengan menggunakan kedua tangannya. Silakan, Bapak. Kemudian posisikan tangan pemeriksa pada sisi lateral abdomen. Di sini lateral. Kemudian ketuklah satu sisi abdomen dengan ujung jari dan rasakan apakah ada getaran pada sisi yang lain. Di sini kita getarkan, di sini nanti ada getaran pada sisi yang satunya. Pada penderita dengan asites, getaran akan diteruskan oleh cairan asites sehingga terasa pada sisi di sebelahnya. Pemeriksaan berikut yaitu pemeriksaan murupisain. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kecurigaan kolesistitis akut pada penderita. Ada beberapa cara. Pemeriksaan dilakukan dengan mengaitkan ibu jari tangan kiri. Kita lihat. Bisa, Mas? Mengaitkan ibu jari tangan kiri pada tepi bawah kosta. Cara kedua adalah meletakkan jari-jari tangan kanan pada tepi bawah kosta.
Di mana kita tahu bahwa tepi bawah kosta di sini adalah batas lateral musculus rectus abdominis yang menyilang kosta. Pemeriksaan lain untuk melakukan pemeriksaan Murphy-Sain ini adalah melakukan palpasi pada kuadran kanan atas, yaitu dengan jari-jari tangan kanan pada tepi bawah kosta. Mintalah penderita untuk menarik nafas dalam-dalam. Lalu kita amati pernafasan penderita serta bagaimana derajat nyerinya. Murphy-Sain dikatakan positif apabila saat inspirasi pasien terhenti secara mendadak akibat penambahan rasa sakit yang tajam. Pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan untuk apendisitis akut. Mintalah penderita untuk menunjuk tempat yang mula-mula terasa sakit dan tempat yang sekarang terasa sakit. Penjalanan rasa sakit apendisitis yang khas mulanya berasal dari umbilikus dan kemudian bergeser ke kuadran kanan bawah. Kemudian mintalah penderita untuk batuk. Pada penderita dengan apendisitis akut, nyeri akan bertambah berat jika untuk batuk. Terdapat beberapa pemeriksaan lain yang dapat mendukung kecelakaan apendisitis akut. Pemeriksaan pertama yaitu McBurney-Sain atau nyeri lepas tekan. Kita letakkan tangan pemeriksa pada kuadran kanan bawah abdomen pada sepertiga lateral antara sias kanan dan umbilikus. Kita cari yaitu di sini. Kita tekan lalu kita lepas. Pemeriksaan McBurney dikatakan positif apabila terjadi nyeri pada tempat penekanan pada saat tangan pemeriksa dilepas. Kita lihat bagaimana reaksi wajah pasien. Pemeriksaan selanjutnya adalah Rovsing-Sain. Lakukan penekanan pada kuadran kiri bawah, kemudian lepaskan. Ini kuadran kiri bawah kita tekan, kemudian setelah itu dilepaskan. Rovsing-Sain dikatakan positif apabila terjadi rasa sakit pada kuadran kanan bawah saat tekanan dilepaskan. Pemeriksaan berikutnya untuk apendisitis akut adalah pemeriksaan Schwarz-Sain. Kita minta penderita untuk mengangkat tungkai kanannya secara lurus. Kemudian kita letakkan tangan pemeriksa di atas lutut dan minta penderita untuk melawan tangan kita. Oke. Schwarz-Sain dikatakan positif apabila timbul rasa sakit pada daerah abdomen ketika penderita menggerakkan lututnya. Pemeriksaan lain yang dapat kita lakukan adalah obturator sign. Tekuk tungkai penderita pada sendi paha. Kemudian dengan posisi lutut menekuk, putarlah ke dalam atau endorotasi. Obturator dikatakan positif apabila terjadi nyeri pada daerah hipogastrik kanan pada saat pemeriksa memutar paha penderita. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan nyeri ketok ginjal. Kita minta penderita untuk duduk. Silakan duduk. Beri contoh kepada penderita bahwa kita akan melakukan pengetukan pada daerah punggung seperti ini. Mintalah penderita untuk melaporkan ke pemeriksa apabila terasa nyeri. Kita posisikan satu tangan dalam kondisi mengepal dan tangan lainnya pada sudut costovertebral. Pukullah daerah sudut costovertebral dengan sisi ulnar kepalan tangan. Kemudian lakukan pemeriksaan yang sama pada ginjal sisi yang lain. Nyeri ketok pada ginjal disebut positif apabila penderita mengalami nyeri saat dilakukan pemukulan pada sudut costovertebral. Sekian
video tutorial pemeriksaan fisik khusus abdomen. Saya, Dr. Ulfa Holili, SPPD KGH dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK UNER RSUD Dr. Sutomo bersama tim dari MERSDU FK UNER mengucapkan terima kasih. Dan semoga tutorial ini dapat membantu Anda untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.